Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana karena atas berkat karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas proyek mata kuliah Asia Selatan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Najwa SPD MPD yang telah memberikan tugas proyek ini kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natalia Sianturi, NIM 3232421006, kelas E reguler 2023, yang dimana saya akan membahas tentang India, bangkitnya raksasa baru Asia, dan isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan dengan ibu saya yang bernama Hayati Burmanani. Di sini saya pertama membahas tentang India, bangkitnya raksasa baru Asia, yang dimana seperti kita ketahui tentang kemajuan negara India yang begitu pesat, yang dimana India maju setelah melucuti model Nehru. Di India juga ekonominya tumbuh sendiri, perdagangannya untung ada di India di WTO. India merupakan konglomerat tata dan ambisi tiga besar dunia. India maju karena teknologi informasi. India merancang layanan jarak jauh. India juga maju dalam industri otomotif, film, dan farmasi. Dari sini kita tahu begitu pesatnya kemajuannya India dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua, tentang isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan. Asia Selatan sebagai kawasan yang kaya akan budaya dengan letak strategis telah berkontribusi terhadap keberagaman isu-isu yang dapat dikaji di kawasan Asia Selatan. Asia Selatan adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Peradaban ini menyimpan sejarah perjalanan manusia membangun budaya dan bangsanya. Kawasan Asia Selatan terdiri dari 8 negara, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maladewa, dan Afghanistan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok permasalahan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan di kawasan Asia Selatan. Seperti apakah itu? Yang pertama itu ketidakamanan regional Asia Selatan. Yang kedua, kondisi pangan India. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kasta Dalit dari distribusi bantuan pangan. Yang keempat, kejatuhan dan krisis ekonomi Sri Lanka dan pernikahan anak dan juga pernikahan manusia. Seperti isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan, salah satunya adalah perdagangan manusia. Aktivitas perdagangan manusia telah mendapatkan perhatian besar dunia. Organisasi internasional seperti PBB kemudian mengeluarkan protokol yang secara spesifik membahas tentang perdagangan manusia. Bangladesh merupakan salah satu negara yang juga memiliki permasalahan terkait perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor mikro, di mana kemiskinan serta harapan palsu yang diberikan oleh dalal menjadi dua faktor pendorong utama dari aktivitas perdagangan manusia di negara ini. Perdagangan manusia merupakan aktivitas awal yang kemudian berujung pada munculnya permasalahan-permasalahan lain, seperti anak yang dikerjakan dalam industri seks komersial, yang terdapat pula praktik perbudakan anak di dalamnya. Pemerintah Bangladesh lewat lembaga legislatifnya telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai upaya memecah perdagangan manusia di negaranya. Tidak hanya itu, pemerintah juga meratifikasi beberapa konvensi-konvensi internasional agar diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam negaranya. Namun semuanya terasa percuma akibat dari penegakan hukum yang masih lemah. Para aparat penegak hukum cenderung berbalik badan ketika menghadapi isu ini. Tak jarang pula, para penegak hukum menjadi bagian penting dalam melestarikan praktik perdagangan manusia. Konstitusi dalam perbudakan anak di negara sendiri, penegakan hukum yang masih lama ini menjadi perhatian beberapa tulisan lainnya, dan tak jarang disebut dalam bagian rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Bangladesh.